Cocok nih jadi wartawan nih. Primo. Lo mau sampai gini ke kawan-kawan, kalau memang ada yang mau ini, tadi Prodem sudah sudah disuruh dialihkan ke SPKT tadi. Gini, gue mau kasih ini ke kawan-kawan biar semua dengar lah ininya. Kalau kita udah selesai, kalau memang nggak mau ini ya udah gitu. Kira gitu Bang. Bang, nggak usah, Bang. Bang. Lo sampaikan tadi aja. Nah, kita dari sana loh, kita sudah Bapak seolah-olah. Tanggal. Ada. Mereka mau bisa begini kan? Nah, sini ya, frame-nya. Ya. Mana sini? Mana itu? Ya, Yang lain izin Pak di belakang aja biar masuk ke kamera, jangan di samping. masuk. Pak, soal laporan hari ini Ini kami betul-betul menyesalkan sikap kepolisian ketika kemudian tidak memberikan perlakuan persamaan di depan hukum. Kami Prodem tadi datang di umum. Nah, kami ingin melaporkan Pak Luhut dan Pak Erik itu dalam konteks pidana umumnya. Karena kolusi dan nepotisme itu adalah perbuatan pidana yang diatur dan sanksinya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Nah, yang kami sesalkan ketika kami datang ke Krimum, terus kemudian kami dioper bahwa harus ke SPK. Nah, sampai di sana berkelit-kelit bahwa ini bukan ini bukan ranah Krimum. Krimsus bilang Krimum, Krimum bilang Krimsus. Nah, jadi yang satu bilang, oh ini bukan ranah Krimum, ini bukan ranahnya Krimsus. Nah, yang kami sesalkan adalah bahwa kami diminta untuk membuat surat terlebih dahulu apabila ingin melakukan pelaporan kepada pimpinan. Nah, ini lucu. Baru kali ini saya kemudian Harus bikin surat dulu. tahu bahwa harus bikin surat dulu kalau ingin melapor. Bikin surat kepada pimpinan Pimpinan siapa? polisi, Polda, kalau ingin melakukan pelaporan.
Nah ini sesuatu yang sangat berbeda yang dialami oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan ketika melaporkan saudara Hasyim Ashar. Ini tidak ada persamaan hukum di mana before equality before the law-nya. Iya, equality before the law. Kenapa kita harus menulis surat hanya sekedar melakukan pelaporan? Nah ini yang kami sesalkan, kenapa pihak kepolisian kemudian tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Prodem. Surat yang dimaksud itu surat seperti apa, Bang? Pemberitahuan bahwa akan melaporkan. kami akan melaporkan. Kan lucu, baru kali ini orang melapor harus bikin surat dulu. Itu suratnya ditujukan ke Kapolda ya? Kapolda. Pimpinan, menurut mereka sebutannya pimpinan. Ya pimpinan ya Kapolda. Oh, Kapolda mau direktur Krim direktur Krimsus itu pimpinan lah dalam bahasa mereka. Iya. Kita harus disuruh membuat surat dulu terlebih dahulu. Saya bilang apakah kita ini mau mau audiensi? Kalau audiensi saya bikin surat gitu loh. Iya, ini kan bukan Nah, audiensi. saya juga bukan mau melakukan demonstrasi yang saya harus memberikan surat pemberitahuan gitu loh. Itu persoalannya. Gitu loh. Saya ingin melaporkan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Bapak Erick Thohir. Pelanggaran pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99, jelas di situ. Sanksinya pun jelas. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 pasal 5 ayat angka 4 itu menyatakan tidak boleh melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, dalam persoalan kolusi dan nepotisme itu disebutkan bahwa di pasal 21 disebutkan bahwa perbuatan kolusi itu adalah perbuatan pidana yang diberikan sanksi penjara paling sedikit 2 tahun, paling lama adalah 12 tahun, dendanya juga diatur, paling sedikit adalah 200 juta dan juga paling banyak adalah 1 M. Nepotisme pun demikian. Itu tegas disebutkan bahwa nepotisme, kolusi adalah perbuatan pidana. Berarti mempertegas, Bang, di sini berarti pelaporannya belum diterima, belum diproses ya, Bang? Kita harus buat surat dulu. Nah ini menurut saya bahwa baru kali ini ada sekelompok masyarakat ingin melakukan pengaduan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara, harus bikin surat dulu kepada pimpinan. Oke, Bang. Polda. Langkah ke depannya apa, Bang? Setelah ini kan laporannya tidak diterima. Langkah ke depan apa udah ada belum rencananya? Ya kita akan terus mencari keadilan. Kalau dia tolak ini Bahwa kalau memang dia di sini tidak mau ini, kita akan laporkan ke Mabes Polri gitu. Jadi begini, laporan ini bukan berarti tidak diterima, karena tidak jelas juga, mereka kan tidak berani menolak, tapi tidak berani juga menerima. Ini kemudian gini, kita pikir gini, ada perlakuan yang berbeda lah antara kami yang melapor dengan Pak Luhut yang melaporkan orang lain. Ini jelas perbedaannya. Itu yang pertama. Yang kemudian soal tafsir undang-undang, bahwa undang-undang yang kami pakai ini memang undang-undang yang jarang sekali dipakai untuk menghukum para pejabat. Yang umum itu kan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu tentang tindak pidana korupsi. Nah, ini yang kita laporkan bukan korupsinya, tetapi persoalan kolusi dan nepotismenya. Ini yang mungkin juga menjadi kesulitan tersendiri bagi teman-teman penyidik itu untuk memahami undang-undang ini. Padahal dalam laporan kami sudah kami rinci bahwa undang-undangnya segini, dasar hukumnya, segini, unsurnya sudah terpenuhi. Nah, Prodem Tinggal sendiri, baca saja sebetulnya. Prodem sendiri melihatnya dari apa yang dilakukan Luhut dan Pak Erick itu, unsur nepotisme dan kolusinya itu Kolusinya gimana? jelas. Sangat Ini jelas. satu, ini kan sudah terungkap, sudah di fakta-fakta semua sudah dikuat bahwa Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu sudah mengakui bahwa perusahaan dia memiliki saham di PT GSI. Nah, dia selaku penyelenggara negara. Nah, disitulah ada unsur kemudian unsur kolusinya dan juga unsur nepotismenya ketika PT GSI kemudian memperoleh proyek pengadaan tes
PCR gitu loh. Termasuk dengan Bapak Erik bahwa Yayasan Adaro di mana kakak kandungnya ada di situ, Boy Thohir, itu juga mendapat proyek PCR, pengadaan PCR itu, tes PCR. Nah, artinya udah jelas ada unsur kolusi dan nepotismenya. Ada saudara saya, dia penyelenggara negara. Nah, itu diatur di situ. Dan makanya orang lupa bahwa kolusi dan nepotisme itu adalah perbuatan pidana. Banyak orang berpikir bahwa kolusi dan nepotisme itu adalah cuma persoalan etik dan moral. Ternyata di dalam pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 itu disebutkan bahwa kolusi dan nepotisme adalah perbuatan pidana dan sanksinya jelas disebutkan. Saya kira begitu. Bapak, izin mempertegaskan tadi Bapak bilang kalau misalkan untuk melaporkan Pak Luhut harus membuat surat ke pimpinan, Pak. Iya. Nah, polisi sendiri menjelaskan kenapa harus membuat surat itu. Ya, selalu berkelit bahwa ini harus lapor dulu karena supaya itu memang prosedurnya begitu. Saya bilang kalau kita ingin melaporkan pejabat negara karena kebetulan dia pejabat negara, masa kita harus menulis surat? Karena kita dalam hal ini bukan dalam rangka mau meminta audensi dengan pimpinan Polda. Kita bukan dalam rangka meminta audensi, ataupun kita bukan dalam rangka Pemberitahuan aksi. mau melakukan aksi demonstrasi, sehingga kita harus menulis surat pemberitahuan dan permohonan audensi. Nah, itu tidak dalam rangka itu kita melakukannya. Nah, ini makanya kita menyesalkan sikap kepolisian memberikan perlakuan yang berbeda terhadap Prodem dan terhadap Bapak Binsar Panjaitan. Lanjutannya mau dibuat. Kalau Pak Luhut sendiri kan udah bersedia untuk diaudit gitu Pak, kata dia. Dan kalau misalkan mau melapor ya biarkan aja data-datanya, jangan sekedar rumor. Nah, ini bukan soal bicara audit kita ini. Ini ada persoalan Sudah jelas di depan. Ada perbuatan pidana yang dilakukan, dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Bapak Luhut dan Pak Erik. Dalam perbuatan pidana yang kita maksud dan kita sudah jelaskan dasar hukumnya adalah kolusi dan nepotisme. Itu audit itu soal lain gitu loh. Jadi kolusi dan nepotisme itu udah jelas ketika Luhut Binsar itu membuat perusahaan di awal-awal COVID dan kemudian dia dengan mudahnya mendapatkan kerjaan itu. Jadi nah, itu sudah jelas. Ini sudah sangat tegas dan jelas ini ya. Saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan bahwa dan sudah juga kita tulis tadi di sini dan tadi sudah rilisnya sudah kita kasih ke kawan-kawan bahwa unsur kolusi perbuatan pidana yang dimaksud dengan kolusi dan nepotisme itu sudah memenuhi unsur. Apalagi Pak Luhut sendiri sudah mengakui bahwa dia memang betul ada di perusahaan yang mendapat proyek PCR. Nah, sekali lagi, kenapa kami melaporkan Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir? Karena kami aktivis merasa terluka karena perjuangan cita-cita perjuangan reformasi telah dikhianati. Karena salah satu poin tuntutan reformasi adalah pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Jadi kuncinya gini, tanpa diaudit pun itu jelas Luhut Binsar sudah memperoleh pekerjaan itu PCR. Menurut saya itu kan. Dan itu tidak ada persoalan soal ini. Tidak ada hubungan dengan persoalan audit dan segala macam. Karena di situ disebutkan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 itu sudah disebutkan apa yang dimaksud dengan kolusi, apa yang dimaksud dengan nepotisme. Itu sudah jelas semua. Pak, berarti Baca aja gitu. selanjutnya apakah akan membuat surat untuk agar laporan Kami tidak membuat surat karena tidak ada dalam prosedur pelaporan seperti itu. Bahwa masa pengaduan masyarakat kita harus bikin surat ke pimpinan. Tapi kalau laporannya belum diterima ini gimana? Nah, kami akan menempuh terus. Kami tidak akan berhenti. Untuk mendapatkan keadilan kita tidak akan pernah berhenti. Karena ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita perjuangan reformasi. Saya dulu ini adalah aktivis 98 yang memimpin demonstrasi melawan rejim Soeharto. Dan tuntutan yang kami
tuntut hari itu adalah pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan hari ini dipertontonkan, pejabat negara mempertontonkan perilaku korupsi dan kolusi dan nepotisme, dipertontonkan kepada rakyat seolah mereka adalah kebal terhadap hukum. Nah, ini mengkhianati dan menyakiti kami sebagai aktivis yang memperjuangkan demokratisasi. Demokrasi adalah proses penegakan hukum. Nah, hari ini cita-cita perjuangan itu telah dihanati oleh para penyelenggara negara yang kita sebut adalah Luhut Binsar Panjaitan dan juga adalah Erick Thohir. Saya pikir itu. Ya. Oke, makasih ya. Ya, makasih sama-sama. Makasih ya. Enggak, Bang. Sorry Roma. Siapa? Abang selalu semangat. Salam merdeka, adil, makmur, beradab. Hanya satu kata. Lawan. Laporkan. Tangkap. Lawan. Hanya satu kata. Lawan. Hanya satu kata. Lawan. Lawan. Berani dan terukur. Prodem. Berani dan terukur. Menggunakan akal sehat. Berdasarkan khilafah Pancasila. Hanya satu kata. Laporkan. Laporkan, kagak pakai surat. Gila. Peristiwa pidana itu harus dilaporkan. Dan kalau Ini adalah hak warga negara tarik laporannya. melaporkan atas kinerja Demikian Sudadang sebagai pegiat khilafah Pancasila mengawal aktivis Prodem dalam menegakkan demokrasi Pancasila di Polda Jakarta Raya. dia kan dipertahankan. Tadi malam Sampai dengan pede aja. Gimana Pak Ketua? Lumayan orgasme? Belum. Pokoknya kita harus cari, kita harus terus berjuang mendapat keadilan. Karena keadilan harus kita perjuangkan. Mantap. Yang artinya bahwa Yang artinya berbeda-beda suku bangsa Nusantara tetap Nusantara merdeka. walaupun beda masa tetap satu tujuan. Harus dimengerti dan harus dipahami. Polisi harus Hidup Sunda untuk Hidup menangkap Sunda. laut. Sunda tak pernah dijajah. dia ada sini tadi. Ini laporan aja nggak berani gimana? Emang kita mau pacaran? Tulis itu dong. Masih ya bisa lihat. Tulis kita tulis. Ya, nyampe-nyampein. Terus bilang katanya kita nyampe-nyampein.
Yang bener aja mau laporan kalau gitu surat audiensi. Rame, sebelum kita datang aja